It's the greatest love. Salam, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Kali ini saya ingin berbagi dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang dicatat di dalam Daniel pasal 3. Saya akan bacakan untuk ayat 16 sampai 18 demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bapak Ibu, ini cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang ditantang, yang dituduh tidak mau mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara, oleh kerajaan pada masa itu, yaitu menyembah patung raja. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian. Sebelum mereka dimasukkan, raja masih bertanya lagi, "Apakah engkau masih tetap pada prinsipmu, setia kepada pilihanmu?" Mereka berkata bahwa jika kami akan tetap tidak akan menyembah patung Tuanku, dan Tuhan yang kami sembah tetap pasti akan membebaskan dan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kata Sadrak, Mesak, Abednego, kami tetap akan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang Kristen yang menjadi begitu marah kepada Tuhan dan berbalik menjadi tidak setia oleh karena mereka menganggap Tuhan tidak menolong mereka keluar dari kesulitan mereka. Tidak demikian dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memilih berkomitmen dengan yakin bahwa jika Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap akan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita ditantang untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana banyak orang menjadi frustasi, usaha yang bangkrut, ada yang dirumahkan, ada yang diberhentikan, ada yang masih tetap bekerja tapi gajinya dibayar separuh, ada banyak usaha-usaha yang jalannya mulai tersendat-sendat karena pengaruh dari pandemi yang lebih dari 2 tahun ini. Ada banyak orang yang mulai mempertanyakan Tuhan dan bahkan menjadi marah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana pahlawan-pahlawan iman di dalam kitab para Ibrani misalnya dicatat. Di situ kita bisa tahu itu ada Hall of Faith, di mana dicatat para pahlawan iman yang kebanyakan dari mereka tidak mendapat atau tidak menerima dari apa yang mereka harapkan. Tapi mereka tetap percaya sampai akhir dari kehidupan mereka. Mereka tetap meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Setiap tantangan dalam hidup kita, percayalah pasti ada Tuhan. Kita bisa membacanya Bapak Ibu di dalam kisah pahlawan-pahlawan iman di dalam perjanjian lama, bagaimana mereka semua mengalami masa-masa yang sulit, penantian dari Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup mereka dan Tuhan berkuasa. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Kita harus mengenal Bapak Ibu dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Karena apa? Pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan akan membuat kita memiliki iman yang kuat dan tidak kekanak-kanakan yang gampang ngambek. Kalau apa yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak dikasih, ngambek, nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa dan lain sebagainya. Tidak mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mau terus bertumbuh, yang hidupnya berusaha untuk terus-menerus mengalami Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hal ini bisa kita lakukan setiap hari. Bacalah firman Tuhan. Perkataan-perkataan Kristus direnungkan, diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lagi pernah berpikir ada ayat emas dan tidak emas, karena semua perkataan Kristus adalah ayat emas. Dalami itu dan renungkan itu setiap hari. Jadikan itu memenuhi pikiran kita. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, maka hati kita dipenuhi oleh kedamaian. Ketika hati kita dipenuhi kedamaian, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita akan tetap berjalan dan terus berkata bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita meminta dan mohon kepada Tuhan agar kita diberikan kesetiaan yang terus menerus, yang tetap terus percaya bahwa Tuhan baik bagi kita. Puji Tuhan. Teruslah yakin dan teruslah percaya. Jangan gadaikan imanmu, jangan tukar imanmu, jangan menjadi mundur karena harapan yang belum terwujud, karena doa-doa yang sepertinya tidak terjawab. Percayalah, Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, dan Tuhan juga setia kepada janji-janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu, untuk firman yang kami boleh renungkan bersama-sama, dan kami boleh belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.